Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Ya, kemudian kita masih menyambung pembelajaran kita yang masih belum bisa kita melaksanakannya dengan tatap muka, maka kita melakukannya dengan daring. Ya, kita sambung sebelum kita mulai, bagi yang belum like, subscribe, mohon like dan subscribe-nya dibantu. Kemudian untuk selanjutnya tolong komen nama, sebutkan nama, alamat seperti yang sebelumnya, supaya kita mencek siapa yang mengikuti dan siapa yang tidak mengikuti. Baik, kita sambung pelajaran kita halaman 11. Yaitu rukun mandi. Rukun mandi yaitu dua perkara. Jadi rukun mandi ada dua perkara. Maksud mandi di sini adalah mandi wajib. Pertama, niat pada mula-mula mandi, seperti diniatkan di dalam hatinya, sahajaku mandi mengangkatkan hadas besar daripada sekalian badan, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi meletakkan niat tadi ketika misalnya kita menumpahkan air dan air tadi mengenai tubuh kita, lalu letakkan, mulai di situ kita meletakkan niat. Atau misalnya kita mandi bercabur. Ketika sampai kaki kita atau misalnya tangan kita masuk ke dalam sungai, maka mulai situlah kita letakkan niat. Kemudian yang kedua, meratakan air pada sekalian badan. Lalu mandi, kemudian kita sampaikan kepada bagian-bagian tubuh, seluruh tubuh. Ya, misalnya kepala harus basah, mata, bagian mata di sekelilingnya, tapi tidak untuk di dalamnya, sekitar mata aja. Kemudian hidung kita basahi dalamnya, kemudian telinga, kemudian kumur-kumur, kemudian kuku. Ini kuku, kalau ada yang menegah air sampai ke kulit kita, maka mandinya tidak sah. Jadi harus dibuang kotoran-kotoran yang ada di kukunya tadi. Kemudian pusatnya, di pusat dikorek supaya air sampai ke dalam. Kemudian kuku di kaki. Kalau misalnya ada dakinya dikorek supaya air sampai ke dalam, meresap ke situ. Dan bagian lipatan-lipatan badan, kalau gemuk, itu kan banyak lipatannya. Bukan hanya ketiaknya aja, misalnya di bagian pinggang. Di situ harus liput, harus basah. Dan kalau sudah berniat kemudian membasahi, meliputi seluruh tubuhnya, maka mandinya sah, mandi wajibnya sah. Dan ini sangat perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kalau mandi wajibnya tidak sah, maka akan berpengaruh. Nanti biar wudunya sah, tapi karena mandinya tidak sah, maka sembahyangnya pun tidak sah. Mengerjakan ibadah yang lain tidak sah, sebab dia masih berhadas besar. Ini pengaruhnya luar biasa. Jadi harus hati-hati dalam melakukan mandi wajib. Jadi kita harus yakin, berusaha semaksimal supaya air tadi sampai ke seluruh tubuh kita, kepada bagian-bagian yang wajib dibasuh. Ya, kalau yang perempuan misalnya
untuk bagian bawahnya atau kemaluannya, nah situ ketika dia berdangkak, nah bagian mana yang kelihatan itu wajib dibasuh sampai situ. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Nah kemudian, jadi untuk rukun mandi cuma dua. Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian sunat mandi, yaitu setengahnya, sebagiannya. Satu, mendahulukan membasuh najis dan kotoran yang ada di badan. Jadi najis yang ada di badan kita dihilangkan dulu, jangan langsung mandi, bersihkan dulu. Kemudian berwudu sebelum mandi. Nah ini jarang kita lakukan. Berwudu sebelum mandi. Kalau kita kebiasaan sesudah mandi baru berwudu. Nah tapi di sini termasuk sunat wudu. Jadi kalau kita mengerjakan maka kita akan mendapatkan pahala sunat. Kemudian yang ketiga, membaca Bismillahirrahmanirrahim di permulaan mandi. Jadi awal mandi baca Bismillah. Nah tapi kita lihat sikonnya. Kalau kita di dalam WC, dalam kamar mandi, ya mungkin dalam hati aja membaca Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah tapi kalau kita misalnya di tempat terbuka, di luar, misalnya di batang, di luar jamban, nah maka silahkan baca dengan melapaskan kedengaran misalnya suaranya. Tapi kalau di dalam WC, dalam kamar mandi, ya dalam hati aja bismillahnya tadi ketika memulai mandi. Kemudian yang keempat, menghadap kiblat. Nah, kan jarang sambil mandi tapi kita menghadap kiblat mandinya tadi. Ini sunat. Kalau kita laksanakan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang kelima, membasuh badan 3 kali. Nah, 3 kali. Ya misalnya kalau kita membasahi sebelah kanan, bahu sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, kepala 3 kali. Ya bisa dikatakan kalau orang Banjar itu mandi 9 lah. Kemudian yang keenam, membaca doa sesudah selesai mandi, yaitu doa sehabis berwudu tersebut. Artinya selesai mandi kemudian berdoa, tapi doanya doa wudu. Berarti tadi kan sebelum kita mandi berwudu tapi belum membaca doa. Lalu selesaikan dulu mandinya baru berdoa dan menghadap kiblat. Ya, kemudian habis rukun mandi dan sunat mandi, kita masuki haid dan nifas. Ya walaupun kita laki-laki tidak merasakan haid, tidak menjalani nifas, nah tapi kita perlu mengetahuinya karena dalam kehidupan kita itu pasti kita akan berdekatan dengan perempuan. Ya, perempuan tadi ya bisa orang lain ataupun muhrim kita atau keluarga kita. Nah, walaupun kita tidak menjalani haid dan merasakan nifas, tapi kita tahu hukumnya, kita bisa memberitahukan kepada keluarga atau sekitar kita tinggal, kepada perempuan yang ada di sekitar kita. Sekurang-kurang haid sehari semalaman, itu paling kurang. Sehari semalaman nih paling kurang haid. Dan kebanyakannya orang haid 6 atau 7 hari. Nah, itu standarnya. Kebanyakan itu standarnya, artinya ada 6 hari, ada yang 7 hari. Jadi setiap perempuan itu satu sama lain beda-beda. Tidak sama semua, misalnya harus 7 hari haidnya, tidak. Ada yang 6, ada yang 7. Nah tadi kan ada sekurang-kurang haid sehari semalaman. Nah sehari semalaman ini adalah sama seperti Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Nah beliau itu kalau haid hanya sehari semalaman, kemudian bersih, kemudian beliau suci lagi. Nah, itu kelebihan beliau, makanya diberi gelar Az-Zahra, artinya perempuan yang suci. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari. Nah, jadi perempuan tadi bisa
paling sedikit haidnya sehari semalaman, kemudian kebiasaan atau standarnya 6 sampai 7 hari, kemudian paling lama 15 hari dan malamnya. Nah, jadi penting kita mengetahui kalau kita misalnya punya saudara, adik atau kakak, ketika misalnya dia disuruh untuk sholat, nah lalu dia mengatakan baru haid. Nah, lalu kita bisa menghitung berapa hari dia haid. Kebiasaan misalnya 7 hari. Nah, sesudah 7 hari berarti 7 hari bersih. Hari ke-8 kalau misalnya disuruh orang tuanya lagi, misalnya orang tua kita lagi disuruh, nah maka dia tidak bisa dengan alasan haid. Kan sudah 8 hari. Kebiasaan dia haid 7 hari. Nah, berarti dia berbohong. Nah, kita bisa mengetahui itu kalau dia jujur misalnya awal haid berapa, kebiasaan haid berapa. Kemudian nifas. Nah, nifas ini satu lahzah, yaitu masa yang sedikit. Artinya ada orang setelah nifas ini kan darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, ada orang yang selahzah sebentar, habis melahirkan keluar darah, kemudian kering, tidak ada lagi mengeluarkan. Itu satu lahzah. Dan kebanyakannya 24 hari. Kebanyakannya 24 hari atau 23 hari. Dan sekurang suci antara 2 haid, kebanyakannya 24 hari atau 23 hari. Dan sekurang-kurangnya suci antara 2 haid 15 hari. Ya, mungkin ada ini kesalahan sedikit dan kebanyakannya 24 hari atau 23 hari, ini kurang nyambung. Ini masih membicarakan haid, bukan nifas. Jadi haid itu paling banyak 15 hari. Nah, kalau haidnya 15 hari, otomatis masa sucinya pun 15 hari. Nah, lewat 15 hari berarti hari ke-16 misalnya masih keluar, nah maka itu dinamakan darah istihadhah. Nah, kemudian nifas tadi satu lahzah, yaitu masa yang sedikit. Dan kebanyakannya orang nifas 40 hari. Nah, jadi perempuan ketika melahirkan dan sesudah melahirkan, nah maka dia dikatakan nifas. Nah, nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Dan ini biasanya kebanyakannya darah keluar tadi setelah melahirkan adalah 40 hari lamanya. Selama 40 hari tadi perempuan yang baru melahirkan tadi tidak sholat, dan itu tidak berdosa. Ya, karena dia dalam keadaan bernajis, maka tidak bisa melakukan kewajibannya, sholat, misalnya puasa dan lain sebagainya. Nah, sama seperti itu juga kalau seseorang tadi haid, maka dia tidak bisa melakukan ibadah yang wajib. Nah, seperti biasa sholat misalnya atau puasa kalau dalam bulan Ramadan. Nah, maka kalau sholat tidak diqadha. Nah, tapi kalau puasa maka wajib diqadha di hari yang lain. Nah, sama tadi orang nifas, lamanya nifas itu 40 hari kebiasaannya atau kebanyakannya atau standarnya 40 hari. Selama itu mereka tidak diwajibkan sembahyang. Nah, ini bonus bagi perempuan. Jadi masa haid kemudian masa nifas itu tidak diwajibkan sembahyang 5 waktu.
dan sebanyak-banyaknya 60 hari. Nah, jadi perempuan itu bisa nipasnya 40 hari, kemudian bisa juga 60 hari. Nah, jadi antara satu perempuan dengan perempuan yang lain itu ada perbedaan, tidak sama. Tapi ada juga yang sama. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan baik itu haid ataupun nifas itu di awal mulai nifas, kemudian atau dimulai haid, kemudian di akhir haid atau di akhir nifas. Nah, contoh misalnya kan perlu kita perhatikan karena kebanyakan orang tidak memperhatikan dan banyak orang yang tidak mengetahui masalah ini. Misal, nah seseorang haid setelah zuhur. Nah, setelah zuhur, awal haid setelah zuhur, habis zuhur. Nah, maka nanti bagi si orang yang haid tadi, dia wajib mengqada zuhur tadi, sholat zuhur tadi. Kemudian juga wajib mengqada sembahyang asarnya. Ya, kalau tadi misalnya pas zuhur belum sempat sholat, nah itu wajib diqada nanti setelah selesai haid. Nah, kemudian wajib diqada juga asar. Kenapa wajib diqada asar? Karena antara zuhur dan asar bisa dijamak dan dikasar. Ada hubungan, yaitu sholat jamak. Jamaknya bisa jamak takdim ataupun jamak takhir. Nah, kemudian itu awalnya. Tapi misalnya kalau awal haidnya tadi waktu asar dan dia belum sholat asar, maka sholat asar yang wajib diqada satu aja. Kalau zuhur kan tadi misalnya dia sudah sholat zuhur, tidak perlu diqada lagi. Nah, kemudian pas asar lalu haid. Nah, hitung itu hari pertama mulai asar sampai hari ke-7. Misalnya kalau kebiasaan 7 hari. Nah, kalaunya berhentinya haid pas hari ke-7 tadi, pas waktu asar misalnya, pas kan 7 hari 7 malam. Nah, maka wajib si perempuan tadi mengqada sholat asar, kemudian mengqada sholat zuhur. Nah, begitu. Nah, jadi perlu diperhatikan di mana? Di awal haid, di ujungnya haid, berhentinya haid. Ya, kalau berhentinya misalnya haidnya tadi masih misalnya pas hari ke-7, waktu asarnya masih keluar darahnya. Nah, kemudian maghrib masih, kemudian isya baru berhenti. Nah, maka kalau berhenti di waktu isya akhir haid tadi, nah maka dia mandi, kemudian wudhu, kemudian sholat isya. Kemudian setelah selesai sholat isya, maka dia wajib mengqada sholat maghrib. Karena antara maghrib dan isya bisa dijamak takdim atau jamak takhir. Nah, ini banyak yang tidak mengetahui hukum ini. Dikira tadi misalnya berhentinya di waktu asar, nah lalu sembahyang asar cukup, tidak. Nah, wajib dia mengqada sholat zuhurnya. Nah, sama tadi misalnya berhentinya haidnya tadi di waktu isya, maka dia wajib sembahyang isya, kemudian wajib mengqada sholat maghrib. Nah, ini permasalahan yang banyak perempuan yang tidak mengetahuinya. Ya, sebagian mereka ada yang mengetahuinya dengan sebab belajar, tapi kebanyakannya tidak mengetahui karena mereka tidak belajar. Nah, kemudian lanjutannya peringatan. Jika habis haid atau nifas di akhir waktu asar atau isya, wajib diqada zuhur dan asar. Nah, di sini ada nih. Nah, jadi wajib jika habis haid atau artinya berhentinya haid atau nifas di akhir waktu asar atau di waktu asar atau isya. Nah, tadi wajib diqada zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Dan jika habisnya itu di lain waktu, wajib dikerjakan sembahyang yang punya waktu itu saja. Nah, demikian pula jika datang haid atau nifas dalam waktu sebelum mengerjakan sembahyang, wajib diqada sesudah sucinya.
Adapun di dalam masa haid atau nifas tidak wajib diqadha sembahyang, malahan haram. Nah, jadi waktu haid atau nifas, jadi ketinggalan sembahyang itu tidak wajib diqadha. Malah ada yang mengatakan kalaunya diqadha malah haram hukumnya. Nah, jadi ini bonus bagi perempuan. Nah, tapi bagi laki-laki tidak ada bonus seperti perempuan. Nah, jadi mungkin ya karena Allah Maha mengetahui, Dia yang mengatur, ada hikmahnya di balik semua itu. Nah, bersalahan puasa wajib dibayar qadha sesudah sucinya. Nah, kalau sholat haid misalnya dia, maka sholat tidak wajib lagi baginya selama masa haid. Nah, tapi setelah selesai haid maka wajib kembali sholat tersebut. Nah, tapi beda dengan puasa. Kalau dia misalnya di dalam bulan Ramadan haid, nah maka dari awal dia haid tadi sampai 7 hari, maka nanti wajib diqadha selama 7 hari haidnya tadi. Berapa haidnya, misalnya 6 hari atau 7 hari atau 15 hari tidak puasa, maka wajib mengqadha puasanya tadi. Nah, itu bedanya. Kemudian tayamum, segala sebab yang mewajibkan bertayamum itu 3 perkara. Nah, habis pembahasan. Jadi kita masuk bab yang baru, yaitu tayamum. Pertama, ketiadaan air. Nah, jadi yang mewajibkan kita bertayamum itu ada 3 perkara. Pertama, karena ketiadaan air. Air tidak ada maka boleh bertayamum. Yang kedua, sakit yang menjadi mudarat kalau kena air. Nah, orang ini sakit dan tidak boleh, kata dokter, kena air. Air ada tapi darurat atau membahayakan si orang yang bersangkutan. Nah, maka ini pun boleh juga melakukan tayamum sebagai ganti wudhu. Kemudian yang ketiga, berhajat kepada air untuk diminum manusia dan binatang yang dihormati keduanya. Ya, persediaan atau stok air sedikit. Nah, sedangkan air ini digunakan untuk minum, kemudian untuk keperluan yang lain, untuk memasak misalnya, minum orang di situ, kemudian binatang yang dihormati pun minum di situ. Nah, kalau digunakan untuk berwudu, maka misalnya akan mengurangi itu dan bisa mengakibatkan misalnya kekurangan minuman bagi orang yang bersangkutan. Nah, maka karena ini darurat, nah bisa dikatakan darurat, jadi hanya keperluan itu, maka boleh juga mengganti wudu tadi dengan tayamum. Nah, adapun yang tidak dihormati itu 6 perkara. Binatang yang dihormati keduanya. Kemudian adapun yang tidak dihormati itu 6 perkara. Pertama, orang yang meninggalkan sembahyang. Nah, ini orang yang jangan kita hormati. Orang yang meninggalkan sembahyang jangan dihormati. Artinya kita tidak menaruh hormat kepada orang yang meninggalkan sembahyang. Ya, walaupun dia punya pangkat atau jabatan ataupun kekayaan. Yang kedua, orang yang berzina yang pernah kawin. Orang ini pernah berzina tapi dia sudah pernah kawin dan dia tidak bertobat, maka kita juga jangan menghormati orang tersebut. Kemudian yang ketiga, orang murtad, artinya orang Islam yang keluar dari agamanya. Nah, jangan kita hormati orang tersebut. Ya, kemudian yang keempat, orang yang kafir yang memerangi orang Islam. Nah, jangan kita menaruh hormat atau simpati kepada orang yang memusuhi agama kita. Kemudian yang kelima, anjing yang menggigit, ya, anjing yang bisa menggigit. Kemudian yang keenam, babi. Nah, inilah diantara kita disuruh 6 macam ini tidak kita hormati.
Berarti kalau anjingnya tidak menggigit, kita pun hormat. Artinya kita tidak mengganggu anjing tersebut, binatang tersebut. Nah, tapi kalau yang menggigit, nah ini terpaksa kita misalnya melawan. Ya, bisanya kita kita lempar dengan batu misal, karena bisa membahayakan kita. Nah, kemudian masuk lagi segala syarat tayamum, yaitu 10 perkara. Segala syarat tayamum yaitu 10 perkara. Pertama, tayamum itu dengan tanah. Nah, ini syarat tayamum. Artinya syarat ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau syaratnya kurang, nah maka otomatis tayamumnya tidak sah. Sama seperti misalnya syarat wudu. Pertama, tayamum itu dengan tanah. Jadi tidak sah kalaunya seseorang itu bertayamum mengganti tanah tadi dengan misalnya tepung, atau misalnya mengganti dengan kapur, tepung kapur misalnya, ataupun bentuknya, atau misalnya bedak, bedak yang mirip seperti tanah. Nah, itu tidak boleh, tidak sah digunakan untuk bertayamum. Yang kedua, tanah yang suci. Ya, kita tayamum dengan tanah, kemudian tanahnya kita pilih tanah yang suci. Artinya tanah itu tidak pernah dipakai untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, tanah tadi tidak ada najisnya. Artinya suci. Nah, kalau ada najisnya, pindah cari yang tidak ada najisnya. Kemudian yang ketiga, tiada mustakmal. Artinya tidak pernah digunakan untuk bertayamum sebelumnya. Kemudian yang keempat, tanah itu tiada bercampur dengan lainnya. Jadi tanah harus mutlak dengan tanah yang digunakan tadi, debu tadi tidak bercampur dengan sesuatu apapun, misalnya dengan kapur, dengan bedak, kemudian dengan pecahan bata, misalnya keramik yang dihaluskan, nah tidak boleh dicampur dengan itu. Kemudian yang kelima, berniat pada ketika mengambil tanah untuk disapukan kepada anggota tayamum. Nah, jadi beda antara tayamum dengan wudu. Wudu kita letakkan niat ketika air sampai ke muka kita. Setelah misalnya kita berwudu, nah ketika sampai misalnya ke dahi kita atau jidat kita, muka kita, maka situ kita sudah bisa meletakkan niat sahajaku berwudu karena Allah Ta'ala, atau saja aku mengangkatkan hadis kecil fardu atasku karena Allah Ta'ala. Nah, tapi beda dengan tayamum. Tayamum bukannya ketika meletakkan sudah kita ambil tanah tadi di telapak tangan kita, lalu kita sapukan kepada muka kita lalu berniat, tidak. Nah, niat tayamum ini ketika kita menampukan telapak tangan kita ke debu. Nah, lalu ketika sudah kita tepukan telapak tangan kita ke debu, nah maka masukkan niat di situ. Sahajaku bertayamum karena Allah Ta'ala. Nah, baru disapu. Nah, jadi waktu menyapu tidak ada lagi niat. Jadi niatnya tadi ketika meletakkan menepukan telapak tangan ke debu tadi. Nah, seperti itu bedanya. Nah, jadi yang kelima, berniat pada ketika mengambil tanah untuk disapukan kepada anggota tayamum. 6. Mengambil tanah untuk menyapu muka sekali. Nah, jadi ketika misalnya ini anggaplah ada debunya, tanahnya, lalu kita bertayamum seperti ini. Pasang niat sahajaku bertayamum supaya membolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Nah, lalu disapukan sekali sapu aja. Tidak seperti wudu misalnya diusap-usap, tidak, cuman sekali sapu. Setelah itu kan sapu begitu. Selesai, kemudian baru ditepuk lagi untuk mengambil menyapu tangan. Itu yang ke-6. Kemudian tangan, seperti itu yang tangan. Nah, baru sudah.
Jadi tidak perlu liput seperti kita berudu, membasuh tangan harus liput misalnya dengan air tadi. Tidak, yang penting menyapu. Nah, gitu. Sudah selesai. Jadi lebih mudah kalau dilihat itu bertayamum daripada berudu. Nah, tapi kalau bisa, kalau ada punya ilmunya. Nah, kemudian yang ketujuh, menanggalkan najis sebelum bertayamum. Sebelum bertayamum, kalaunya ada misalnya di anggota tubuh kita najis, maka dibuang, dibersihkan dulu. Jangan langsung bertayamum. Sama tadi seperti kita mandi ya, kalau seperti kita berudu, nah jangan langsung berudu, jangan langsung mandi, hilangkan najis kalaunya ada di badan kita atau bagian tubuh yang akan kita basuh. Kita mandi atau misalnya anggota wudu. Nah, lalu dibersihkan dulu baru mandi atau berwudu. Kemudian yang kedelapan, menyungguhi kiblat sebelum bertayamum. Sebelum bertayamum kita harus tahu kiblatnya dulu. Nah, jadi supaya tidak salah dalam sholat. Nah, jadi harus yakin dengan kiblatnya tadi, arah kiblat. Terus yang kesembilan, sesudah masuk waktunya. Nah, ini bedanya antara tayamum dengan wudu. Wudu boleh dikerjakan belum masuk waktu sholat. Misalnya kita kan sekarang, nah lalu berwudu, nah kemudian sampai waktu zuhur karena kita tidak ada melakukan atau yang membatalkan wudu, maka wudu kita ini misalnya kita setelah selesai wudu bisa dibawa untuk zuhur. Setelah zuhur kita tidak ada melakukan yang membatalkan wudu, lalu kita bawa lagi ke sholat asar, boleh dengan satu wudu. Kemudian tidak batal lagi, bawa lagi maghrib sampai maghrib. Nah, tidak batal lagi bawa sampai isya. Nah, kemudian sampai isya dibawa lagi misalnya tidak batal ke subuh. Nah, jadi boleh satu hari satu kali wudu, tapi tidak ada yang membatalkan wudu. Boleh. Ya, jadi yang kesembilan ini tayamum ini sesudah masuk waktu. Nah, beda tadi kan dengan wudu. Kalau wudu biar belum masuk waktu sholat, nah bisa dikerjakan dan sah wudunya. Nah, beda dengan tayamum. Tayamum harus masuk dulu waktu sholatnya. Nah, kemudian kalau belum masuk lalu dikerjakan, maka tayamumnya tadi tidak sah atau tidak bisa digunakan untuk sholat yang bersangkutan karena belum masuk waktunya. Dan bedanya dengan wudu, tayamum ini hanya untuk satu kali sembahyang fardu. Walaupun misalnya tadi ketika zuhur melakukan tayamum, nah lalu tidak ada yang membatalkan tayamum, tidak ada yang membatalkan wudu sampai misalnya waktu asar. Nah, maka dia ketika sampai waktu asar wajib lagi bertayamum. Tidak bisa menggunakan tayamum waktu zuhur tadi, walaupun tidak ada mengerjakan yang membatalkan wudu. Nah, kemudian 10, sekali tayamum dipakai sekali sembahyang fardu. Nah, terus kita sambung lagi, tanggung supaya pertemuannya akan bab sholat lah. Rukun tayamum. Nah, rukun tayamum yaitu 5 perkara. 1, memindahkan tanah. Nah, tanahnya letakkan misalnya di depan kita. Cuman untuk dua kali tepuk aja cukup. Berarti 4 kali, 4 telapak. Sekali misalnya 2 kali. Kemudian berniat pada meletakkan telapak tangan ke tanah seperti diniatkan di dalam hatinya. Sahajaku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Dan wajib niat itu berkekalan hingga menyapu muka. Nah, misalnya ini sudah ada tanahnya, ini ada 2 kali tepuk. Nah, lalu ditepuk satu kali. Nah, lalu ketika menepuk ini lalu memasang niat. Nah, sahajaku tadi bertayamum mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Nah, tapi misalnya ketika menepuk ini belum habis niatnya, lalu dia angkat, lalu dia sapukan, maka waktu menyapu tadi masih boleh menyambung niatnya tadi, kalaunya belum habis. Tapi yang bagusnya ketika menepuk tadi cukup sudah habis, jadi tinggal menyapu aja lagi. Kemudian yang ketiga, menyapu muka. Nah, disapu muka.
tidak perlu liput seperti kita berwudu. Kemudian yang keempat, menyapu dua tangan hingga dua siku. Jadi ketika itu misalnya kita seperti ini, misal sudah kita sapu satu kali, nah kemudian kita buang sisa yang ada tadi, kemudian baru kita tepuk lagi, nah kemudian ya kita sapu begini, nah kita selesai. Nah jadi dua kali aja, jauh lebih mudah tayamum daripada wudu kalanya mengetahui, pernah belajar. Kemudian yang kelima, tertib. Nah itulah rukun daripada tayamum. Kemudian segala sunat tayamum, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim di permulaan tayamum, sama seperti wudu, berbismillah, membaca bismillah. Kemudian yang kedua, mendahulukan tangan kanan atas yang kiri. Yang ketiga, menghadap kiblat. Nah sama ketika kita berwudu, nah maka sunat kita berwudu tadi dalam keadaan menghadap kiblat jika memungkinkan. Kemudian yang keempat, membaca doa setelah selesai bertayamum seperti doa habis berwudu tersebut. Jadi doa tayamum sama dengan doa wudu. Kemudian yang terakhir, segala yang membatalkan tayamum yaitu 3 perkara. Pertama, barang yang membatalkan wudu. Nah, apa yang membatalkan wudu? 4 macam, itulah yang juga membatalkan tayamum. Kemudian yang kedua, murtad, keluar dari agama Islam. Baru tayamum, kemudian dia habis tayamum misalnya keluar daripada agama Islam, naudzubillah min dzalik. Nah, maka hukumnya batal tayamumnya tadi. Yang ketiga, menyangkakan ada air jika bertayamum itu sebab ketiadaan air. Nah, kalau alasannya tadi misalnya apa? Karena ketiadaan air, tapi dia menyangka ada air. Nah, maka tayamumnya itu batal. Contoh misalnya dia sudah bertayamum, kemudian baru mengangkat takbir, tidak lama kemudian hujan. Nah maka tayamumnya tadi batal. Karena apa? Karena ada air, yaitu air hujan yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, kemudian nanti kita akan sambung di pertemuan yang ketiga tentang babus shalah. Dan kita himbau kepada seluruh santri Radhatul Talibin, mohon diikuti dari awal sampai akhir. Kemudian yang sekali lagi kita pesankan yang belum like, subscribe-nya mohon dibantu. Nah kemudian komen, beri komentar nama dan alamat asalnya. Nah supaya kita tahu yang untuk absensi kehadiran para santri. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kalam, wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.